Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Rizky Haji Muhammad Nazili sebagai dosen pengampu pengantar komunikasi dan juga teman-teman manajemen dakwah yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara mata kuliah pengantar komunikasi walaupun dalam via online seperti ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Nazili dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi yang berjudul Membangun Akhlakul Karimah di Era Milenial. Yang pertama yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah secara etimologis, maksudnya akhlak secara etimologis berasal dari kata al-khuluq. Akhlak yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan. Secara istilah, akhlak berarti sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripada dialah lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Dalam KBBI, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Menurut Abu Dinata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran. Namun perbuatan tersebut telah mendarah daging dan melekat dalam jiwa sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Perlu diketahui bahwasanya akhlak itu bermacam-macam. Di antaranya yaitu sebagai berikut: husnuzon, qanaah, ikhlas, sabar, istiqomah, tasamuh, ikhtiar, dan berdoa. Itu semuanya adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Nah, mengacu daripada era zaman sekarang, era milenial itu sangat rentan terhadap akhlakul karimah. Bahwasanya akhlakul karimah mulai pudar di kalangan generasi milenial. Nah, untuk membangun kultur akhlakul karimah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Kajian dapat dilakukan dengan online ataupun offline. Banyak situs atau web yang menyebutkan tentang keutamaan memiliki akhlak yang baik. Jika generasi milenial sudah paham tentang keutamaan akhlakul karimah, insya Allah akan muncul dari dalam dirinya untuk berakhlakul karimah. Dan motivasi ini biasanya akan lebih lama, tidak mudah luntur karena akhlak yang tercermin original dari dalam dirinya. Karena zaman sekarang sudah ada Facebook, WhatsApp, Instagram, ataupun TikTok, dan juga media-media yang lain yang bisa digunakan sebagai media untuk memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Ibadah adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Nasnya, jika ibadah seseorang bagus, akhlak yang keluar dari dalam dirinya baik ucapan maupun perbuatan juga akan bagus. Pada prinsipnya, luaran dari ibadah adalah akhlak. Jika ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dan jika ibadahnya kurang bagus, akhlaknya juga kurang bagus. Itu pun dapat dilihat dari cara dia sholat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yaitu, jika kamu ingin melihat kepribadian seseorang, maka lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka perilakunya akan bagus. Itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah memilih dan memilah komunitas yang bagus, yang memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan hidup. Lingkungan yang bagus akan menambah semangat seseorang untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih lingkungan yang isinya itu adalah orang-orang yang bisa mengajak kita untuk berakhlakul karimah. Dan yang terakhir saya sampaikan yaitu aktif dalam organisasi keagamaan, baik itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya banyak kegiatan yang dapat memperdalam pemahaman keagamaan dan dialog antar anggota sehingga saling menguatkan nilai-nilai keislaman di dalam dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan itu mungkin dari saya sendiri, ataupun kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Faris, dari apa yang telah disampaikan, saya ingin bertanya mengenai akhlak. Apakah akhlak itu sebenarnya merupakan sifat ataukah merupakan perbuatan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Zia Zara. Mungkin Mbak Nekia kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, saya izin bertanya Mas Faris, bagaimana menyikapi seorang pemuda yang dalam segi pemahaman ibadah itu masih sangat kurang dan akhlaknya pun juga bisa dibilang masih sangat buruk. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Zia Zahra Hudaya. Apakah akhlak itu sifat ataupun perbuatan? Di sini dijelaskan tadi bahwa akhlak itu adalah sifat yang dari dalam dirinya itu muncullah perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran atau penelitian. Jadi kalau menurut saya itu akhlak merupakan suatu sifat. Yang sifat itulah yang nantinya akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tanpa sebuah pemikiran seperti ikhlas, qanaah dan juga sabar itu merupakan sifat yang nantinya akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu mungkin menurut saya. Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nakia, yaitu bagaimana menyikapi seorang pemuda yang ibadahnya masih sangat kurang. Karena kita ketahui sendiri bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang mungkin secara akhlakul karimah itu masih kurang. Mungkin pemuda zaman sekarang harus belajar dari hal terkecil, dari kalangan terkecil yaitu kalangan keluarga dulu. Mungkin pemuda itu bisa mengikuti atau melaksanakan perintah dari orang tuanya terlebih dahulu. Jika perintah itu baik, maka pemuda itu harus melaksanakan itu karena orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Jadi menyikapi seorang pemuda yang masih kurang dalam hal ibadah itu bisa belajar dari kalangan keluarga terdekat, dari kalangan keluarga dahulu, dari yang terkecil. Setelah itu baru dari lingkungan atau mungkin dari teman-temannya yang juga memiliki akhlakul karimah yang baik. Mungkin seperti itu jawaban saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengantar komunikasi Bapak Nazili dan teman-teman manajemen dakwah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam kelas online. Baik, selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai membangun akhlakul karimah di era milenial. Akhlak ini adalah suatu hal pokok yang dimiliki manusia. Umumnya setiap manusia ini akan menilai seseorang berdasarkan apa yang ia lihat dari akhlak orang tersebut. Namun saat ini mudah disapa mata tentang maraknya krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil orang, kini telah menjalar kepada masyarakat luas termasuk dalam kalangan remaja.
Masa muda ini adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan juga mental yang masih akurat, di mana pemuda ini laksana bara api yang berkobar. Pemuda ini juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Sehingga jelas pemuda ini mempunyai peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Namun sayangnya, pada zaman milenial ini, di mana semuanya serba modern, mulai dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun juga ikut terkena imbas dari kemajuan zaman ini. Sehingga jelas di era milenial ini, para remaja itu lebih asik untuk berselancar di sosial media dan juga internet. Dan sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial tersebut, mereka ini menjadi pribadi yang malas, tidak bersosialisasi, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, kehangatan lingkungan, kepedulian sosial, dan senang akan kebebasan, kebarat-baratan, dan tidak memperhatikan etika, aturan formal, adat istiadat, serta tata krama dan juga akhlak. Nah, maka dari itu, kita perlu untuk membangun akhlakul karimah di era milenial ini. Tapi bagaimana cara untuk membentuk generasi milenial yang berakhlakul karimah ini? Nah, dalam membentuk karakter generasi nilai-nilai yang berakhlakul karimah, ini harus dilakukan adanya penanaman akhlak yang baik sejak dini, baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan lebih utama itu adalah orang tua. Karena apa? Orang tua ini merupakan pilar dan juga penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Namun, tidak hanya penanaman akhlak saja dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlakul mulia. Diperlukan juga praktek dalam penguatan sikap yang penting untuk mencakup perkembangan sosial seperti ketulusan hati atau kejujuran dalam membangun koneksi yang harmonis antar keluarga dan masyarakat, menerapkan sikap toleransi, dan yang paling utama itu adalah melakukan kontrol diri, karena pada usia-usia itu mereka itu belum bisa untuk mengendalikan emosi mereka. Nah, maka dari itu, generasi milenial ini harus tetap mempunyai akhlak yang baik dengan upaya-upaya tadi dalam membentuk akhlakul karimah mereka. Sehingga dalam kehidupannya itu mereka tidak banyak menimbulkan masalah dan selalu bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, mungkin dari Mbak Zia atau Mas Faris ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya tentang materi yang dijelaskan oleh Nadia tadi. Tadi sudah dijelaskan tentang harus penanaman akhlak pada anak generasi milenial. Itu secara otomatis berasal dari orang tua. Tapi tidak sedikit orang tua yang tidak tahu metode penanaman akhlak kepada anaknya ini bagaimana. Maksudnya orang tua ini sudah terlalu capek untuk menghadapi anak yang mempunyai akhlak yang kurang baik. Nah, bagaimana cara orang tua ini memberikan penanaman akhlak di saat milenial seperti ini? Mungkin itu seperti pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Faris. Selanjutnya Mbak Zia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari yang telah Mbak Nadia sampaikan, saya ingin bertanya, apakah dalam suatu akhlak itu bisa merubah atau bisa berubah dari keadaan yang semakin milenial ini atau dari adanya perubahan-perubahan hal-hal baru. Lantas bagaimana cara kita menyikapi akan hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Faris dahulu tentang bagaimana cara orang tua untuk memberikan penanaman akhlak di era milenial. Jadi menurut saya, cara orang tua untuk memberikan penanaman akhlak kepada anak di era milenial ini itu harusnya ditekankan sejak dini kepada anak. Mungkin bisa dimulai dengan pembiasaan hal-hal sederhana seperti berbicara dengan orang yang lebih tua itu dengan bahasa krama atau bahasa yang sopan. Lalu mungkin dengan pembiasaan disiplin dalam setiap kegiatannya.
yang dimana jika hal-hal tersebut itu sudah ditanamkan sejak dini, maka anak tersebut akan melakukannya sampai pada nanti ia menginjak usia dewasa. Karena akhlak ini kan adalah perbuatan yang dilakukan spontan dan tanpa kesadaran, karena sudah terbiasa, dilakukan. Dan pada usia anak-anak itu mereka cenderung untuk mudah mengingat akan sesuatu, gitu. Atau mungkin jika dia sudah menginjak usia remaja, bisa dilakukan dengan selalu mengontrol pergaulannya, mungkin dengan melarang untuk keluar rumah pada jam 10 malam ke atas, seperti itu, atau dengan diberikan pemahaman-pemahaman agama agar anak tersebut itu lebih menjaga ketaatannya agar tidak memiliki akhlak yang negatif. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Zia tentang apakah akhlak itu bisa berubah dari keadaan yang semakin milenial atau semakin banyaknya hal-hal yang baru. Nah, menurut saya akhlak ini bisa berubah seiring dengan semakin berkembangnya zaman. Karena kembali lagi ke pengaruh dalam teknologi dan informasi yang semakin canggih ini, sehingga tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tapi juga dampak negatifnya, sehingga jika seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya, maka akan mudah terpengaruh ke dalam arus yang negatif. Dan cara menyikapinya itu juga kembali lagi ke diri sendiri, di mana kita harus menguatkan iman dan juga kontrol diri agar tetap bisa menerapkan akhlakul karimah tersebut. Mungkin seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan juga materi mengenai membentuk akhlakul karimah di era milenial, seperti yang telah disampaikan oleh Mas Faris dan juga Mbak Nakia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nazili selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar komunikasi manajemen dakwah kelas A. Dan yang saya hormati kepada seluruh teman-teman partisipan kelas manajemen dakwah A yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan, hikmah, serta rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pengantar komunikasi kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang walaupun masih terkendala oleh jaringan internet. Salawat serta salam tak lupa kita selalu junjungkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana membentuk karakter akhlakul karimah di era milenial ini dengan pendidikan agama Islam. Di era milenial ini yang ditandai dengan generasi yang memiliki ciri-ciri seperti kebebasan, kreativitas, aktif dalam berorganisasi, pandainya bersosialisasi, ataupun bersosial media yang secara lincah. Nah, di sini mereka juga harus bisa menerapkan akhlakul karimahnya. Generasi milenial ini harus mempelajari pendidikan agama Islam supaya selaras dengan pendidikan umum yang mereka punya. Pendidikan Islam menyiapkan peranan generasi milenial dalam meneruskan tugas di dunia dan kelak di akhirat nanti. Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan untuk membentuk kepribadian dan karakteristik yang baik, agar generasi milenial dapat menggunakan fasilitas modern sesuai dengan ajaran agama yang telah diterapkan. Pendidikan Islam ditujukan juga untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara menyeluruh melalui pelatihan-pelatihan kejiwaan, akal, pikiran, kecerdasan, perasaan, dan juga panca indera.
Oleh karenanya, pendidikan Islam itu harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara spiritual, intelektual, imajinasi mereka, secara rohani, secara jasmani, keilmiahan juga, serta secara individual maupun kelompok yang ada di dalam lingkungannya. Dan aspek itu mengarah kepada kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidupnya. Pendidikan Islam itu merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan, dan tujuannya adalah tujuan hidup manusia dan Islam yang menciptakan pribadi hamba Allah selalu bertakwa kepada Allah dan juga mencapai kebahagiaan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam pendidikan Islam juga diajarkan konteks sosialnya terhadap bangsa, terhadap masyarakat, ataupun terhadap pribadi diri sendiri, yang menjadi ketakwaan rahmatan lil alamin, baik itu dalam skala kecil maupun besar, yang nantinya akan kembali pada diri sendiri maupun kepada yang lain. Banyak generasi milenial pada zaman sekarang ini yang kurang tahu atau kurang mau mempelajari tentang agama Islam. Padahal di dalam agama Islam, pendidikan yang ada di dalam agama Islam itu mengantarkan kita kepada bagaimana caranya kita berakhlak yang baik di dalam masyarakat, di diri kita sendiri maupun di mana kita berada. Contoh faktor yang mempengaruhi, contohnya seperti keluarga. Di dalam keluarga kita diajarkan beberapa nilai akhlak yang baik dari orang tua, bagaimana orang tua mendidik kita, yang nantinya akan mengantarkan kita kepada lingkungan apakah lingkungan itu benar atau lingkungan itu salah. Nah, di situ ada nilai-nilai penting yang diterapkan dan juga diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari berupa hal kecil menuju ke hal yang besar. Orang tua juga sering memberikan contoh kepada kita bagaimana penerapan ajaran agama. Maka dari itu, kita sebagai anak, kita sebagai panutan generasi selanjutnya, kita harus bisa menerapkan apa yang telah diterapkan oleh orang tua kita. Nah, kita ini sebagai generasi milenial yang sangat memiliki potensi banyak dan juga menguntungkan bagi agama, bagi diri sendiri maupun kemajuan bangsa, makanya kita diikutsertakan dalam penerapan pendidikan agama Islam dan juga penerapan pendidikan agama yang umum agar seimbang. Agar dari hal ini ada beberapa fenomena yang bisa menunjukkan kemajuan yang signifikan dari gejala-gejala kemajuan yang terjadi dari lembaga pendidikan Islam sebagai proses santrinisasi atau kebangkitan Islam itu sendiri. Contohnya ketika kita pada waktu kecil, kita mendapatkan pendidikan agama dari orang tua, kita tahu merasakan pentingnya agama atau penerapan akhlakul karimah nanti dalam kehidupan kita, bahkan apabila ada suatu kurang kepeduliannya terhadap agama dalam lingkungan umum, kita bisa merealisasikan atau kita bisa menengahi adanya peristiwa itu. Tak luput juga pendidikan Islam itu memiliki orientasi yang ibaratnya seperti kendaraan. Bagaimana kita harus melewati jalur untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sasaran kita dalam mengantarkan akhlak-akhlak yang baik, dalam mengantarkan perilaku-perilaku kita yang baik kepada masyarakat. Dengan tatanan-tatanan yang ada, dengan tatanan-tatanan yang telah kita pelajari, yang telah kita dapatkan dari guru, dari orang tua, ataupun dari yang lainnya. Mungkin itu pendidikan agama Islam yang tidak lain penting dalam meningkatkan akhlakul karimah di era milenial ini. Seperti yang telah disampaikan dalam dalil Allah surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur baiklah yang baik kepada manusia. Nah, dari
ayat Al-Quran yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini mengisyaratkan bahwa kita bisa berbuat baik, kita bisa berakhlakul karimah kepada siapapun, terutama pertama kepada orang tua yang telah mendidik kita dengan pendidikan agama yang telah disampaikan dan telah diterapkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelahnya kita harus mengingat bahwa Allah ya yang menjadi tamang utama, yang menjadi tujuan kita hidup di sini dengan akhlak yang baik, dengan ajaran-ajaran agama yang selalu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan. Oke, saya mau bertanya, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik? Karena kita ketahui sendiri bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang mudah sekali terpengaruh dalam hal-hal yang negatif. Karena sudut pandang generasi milenial adalah bersenang-senang, seperti itu. Baik, saya izin bertanya Mbak Zia, bagaimana cara pendidikan agama yang tepat dan yang benar-benar bisa sampai ke hati para remaja, karena di era milenial ini sulit sekali untuk menasihati remaja yang mungkin dalam segi emosionalnya itu belum matang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Faris dan juga Mbak Nakia mengenai pendidikan agama Islam bagi generasi milenial ini dalam meningkatkan akhlakul karimah. Nah, Mas Faris bertanya, bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang mendidik anaknya supaya tidak terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik, melihat kondisi realitas saat ini yang begitu kadang bertolak belakang dengan yang telah diajarkan. Dan juga pertanyaan dari Mbak Nakia, bagaimana cara pendidikan agama yang tepat dan benar bila sampai ke hati remaja dan cara penerapannya. Nah, sebenarnya dua pertanyaan ini mempunyai keterkaitan sekaligus dan juga tadi telah disampaikan oleh Mas Faris dan juga Mbak Nadia dalam penyampaian materinya. Nah, dari sini pendidikan dan juga pengajaran itu terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan karakter dan juga kepribadian peserta didik. Dengan proses pembelajaran yang baik, dengan dapat mewarisi nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, serta keahlian yang mereka punya dalam diri sendiri, sehingga mereka dapat memiliki karakter yang baik. Nah, pendidikan agama Islam sendiri bisa diajarkan pertama kali oleh orang tua. Nah, orang tua ini bagaimana bisa menyikapinya dengan mendidik anak yang baik. Pertama, mereka hendaklah mengantarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan berperilaku yang baik, berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Karena apa? Karena nantinya mereka akan meniru dari kedua orang tuanya, mereka akan menerapkan apa yang telah orang tuanya didik, apa yang telah orang tuanya lakukan, atau orang tuanya terapkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka. Nah, dari sini mereka tuh mempunyai suatu tameng atau suatu tokoh panutan seperti orang tua. Oh, kalau orang tua saya melakukan ini, saya hendaklah melakukan ini. Nah, dari situ hendaklah orang tua itu bisa mengerti. Oh, ini terbaik buat anak saya. Oh, ini yang tidak baik buat anak saya. Dari situ si anak juga harus bisa mengetahui apakah hal ini baik, apakah hal ini itu buruk baik bagi dirinya sendiri maupun nantinya baik bagi orang lain. Nah, sehingga nanti dari apa yang telah diajarkan oleh orang tua, apa yang telah disampaikan oleh orang tua, sehingga nanti anaknya itu dapat menjadi kebiasaan bagaimana mereka menyikapi hal-hal lain di luar keluarga, hal-hal lain di luar cangkupan orang tua. Nah, maka dari situ keduanya ini harus memiliki keterkaitan baik antara anak dengan orang tua ataupun dari hal-hal yang telah disampaikan dengan apa yang nanti menjadi balasan atau menjadi suatu manfaat bagi dirinya. Nah, di dalam generasi milenial ini kan juga terdapat fasilitas modern. Nah, hal itu
kita bisa mengetahui apa sih fasilitas modern ini, apakah ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Pertama mungkin kita akan menanyakan kepada orang tua, ayah, ibu, apakah hal ini, apakah sesuatu ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Mereka akan bertanya kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu merupakan sosok pertama yang mengajarkan kita, mendidik kita dari kita lahir hingga beranjak dewasa. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dini khulqan wa khuluqul Islam al-haya." Sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islami itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalam setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlaknya itu banyak. Salah satunya yang paling Islami yaitu malu. Nah, dari penerapan malu ini kita mengetahui kita ini malu karena kita tidak bisa menyeimbangkan antara agama dengan umum, atau kita malu karena kita tidak bisa menerapkan hal-hal baik di umum yang padahal itu hal-hal baik itu telah disampaikan agama kepada kita. Nah, dari situ kita bisa tahu, pertama kita harus sadar diri apakah kita ini sesuai atau tidak, ataukah bagaimana caranya kita menyikapi, ataukah benar atau tidak. Nah, itu dari rasa malu itu nanti kita bisa lebih sadar bahwa apa yang telah kita apa yang telah kita sampaikan, realisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seimbang ataukah tidak. Makanya dari rasa malu itu kita bisa menanamkan jiwa agar lebih konsisten lagi ke dalam lingkungan yang lebih luas. Mungkin itu penjabaran dari pertanyaan dari Mas Faris dan juga Mbak Nakia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.